Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali analisis dari Kiai Syarif Rahmat tentang kasus penembakan Bahar Smith. Klaimnya kan penembakan. Ada beberapa kejanggalan yang beliau sampaikan. Bahkan kita harus menekan untuk secepatnya kasus ini selesai. Benarkah ditembak atau klaimannya saja ditembak? Padahal enggak. Dan beliau mengungkapkan rumah sakit tempat Bahar Smith diobati lukanya. Coba kita simak sama-sama apa yang beliau sampaikan. Dan ini kita harus bersuara sama-sama agar kebenaran itu cepatnya terungkap, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya mohon maaf karena barusan tahu dari Ki Madini jam 9.20 bahwa ada teman-teman polisi ini memang urusan balsam ini rumit Bahar Al-Smith ya Bahar Al-Smith apa yang harus saya sampaikan ya? Sebenarnya berita tentang fitnah balsam ini banyak kok. Yang perlu kita benahi adalah sistem di negeri ini yang memang memungkinkan mereka berbuat seperti itu. Kebetulan saya sedang di Mekah kemarin, begitu ada berita itu saya bilang alah demah. Kalau yang kemarin itu kan kasusnya Mr. J, Yusuf itu, Joshua itu kan memang dicintai sama majikannya. Wah ini kasusnya lain lagi, ini kasusnya ada seperti orang yang waja'u abahum isya'ayyah bukun. Mereka datang ke bapaknya bawa baju yang ada darahnya sambil menangis. Dan dia pelakunya sendiri. Nah itu, dia yang bawa baju Yusuf dilumuri dari darah kambing, melapor ke bapaknya bahwa ini darah harimau ditembak orang gitu. Nah, saya kira itu pintu masuk. Kita harus tekan di sisi ini. Saya kira tekan di sisi ini. Kenapa polisi kok menunda-nunda? Dan itu sangat clear. Nah, rumah sakit yang digunakan oleh si Balsam untuk periksa itu adalah rumah sakit Dompet Duafa. Kita tahu punya siapa dia. Saya kira nanti kita bersuara bareng-bareng saja. Tapi yang paling penting adalah nggak apa-apa, kita dari Densus 88 itu kan paling tahu, Bang Semut aja tahu, mas saya Bang Kuno nggak tahu kan ada ini. Pelurunya sakti gitu. Nah untuk nasab atau silsilah, saya sepakat dengan semuanya bahwa anak saya kan ada di Mesir, 4 orang di sana, siap membantu untuk menghubungkan dengan narkoba yang ada di Mesir, insya Allah. Cuma karena tanggal 29 besok pada berangkat haji, mungkin agak cepat saja informasinya harus bagaimana. Kemarin saya sudah hubungkan dengan siapa kemarin itu, dengan dengan Gus Fakih ya. Gus Fakih sudah langsung berhubungan, lebih cepat lebih baik. Karena mereka punya kebiasaan kalau kita lambat mereka akan duluin bikin sesuatu, kita repot lagi nanti. Ya, mereka sudah biasa bikin narasi yang mendahului lah. Mendahului itu kerjaan mereka. Saya kira karena memang Allah berikan keahlian bohong bagi mereka itu sudah satu. Jadi profesi, keahlian jadi profesi sekarang. Tabiat. Ya. Saya kira itu. Jadi isunya lebih ditonjolkan kepada kebangsaan. Saya lebih senang pada isu kebangsaan. Kalau santri saya kira kita akan kondisikan bersama-sama. Kondisikan bersama-sama di beberapa tempat juga saya kira sudah ada permintaan untuk penjelasan ini. Saya kira itu, saya mohon maaf tidak banyak bicara karena mungkin sudah semuanya terwakili. Tapi intinya adalah kami siap, daripada bukan dakwah Sunan Kalijaga siap untuk apapun lah yang sama. Ya nanti panglingan malah. Dan saya sangat senang jika besok tanggal 28 bisa bersama-sama kumpul seperti ini di gubuk saya, karena memang dalangnya yang akan kita panggungkan beliau. Ini dalangnya yang kita panggungkan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Kemarin Kapolres sudah ke rumah main. Saya senang kalau event itu digunakan untuk menampilkan wajah kita di hadapan umat. Nah mereka menunggu.
kok sepertinya cuma sendiri-sendiri. Mereka tidak pernah melihat bahwa tasabuhum syatta, padahal qulubuhum jami'ah kan gitu. Kita balik. Mereka mengira kita beda-beda, tapi satu. Karena kadang-kadang ada kalimat yang koyo-koyo kok lain, padahal enggak. Sak suara. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya. Apa yang beliau sampaikan rasional nggak kira-kira dengan fakta yang terjadi di lapangan? Satu kali lagi, sejak awal kasus ini kemudian nyebar, ini sudah nggak rasional. Dari mulai waktu penembakan, waktu viralnya, ya, lalu kemudian nggak ada saksi. Ini janggal sekali. Lalu tidak ditemukan proyektil peluru, ini janggal oleh aparat kepolisian, ini janggal. Lalu kemudian mohon maaf saya di pinggir jalan ya, Bahar Smith biasanya kemana-mana kan dikawal, biasanya kan kemana-mana dikawal, banyak orang yang membersamainya. Kalau kita lihat di media sosial kan kayak gitu kan, kenapa kok bisanya dia jalan sendiri? Kemudian setelah beberapa hari dia muncul marah-marah seolah nggak terjadi apa-apa. Maksudnya itu serius loh, dua kali tembakan katanya kena kan, tapi santai aja dia ngamuk-ngamuk di depan jamaahnya. Ini rangkaian kejanggalan yang kita temukan. Bahkan perkembangan terakhir, ini polisi malah memeriksa dokter, satu orang dokter, dan masih belum ditemukan bukti bahwa Bahar Smith ditembak. Lalu kemudian diperiksa lagi, satu lagi dokter, masih belum menegaskan polisi bahwa Bahar Smith ditembak. Ini apa-apaan ini? Drama apa lagi ini? Bahkan Kiai Syarif Rahmat itu sudah jelas mengatakan ini drama. Udah pokoknya itu, ini drama. Kiai Syarif mengatakan dengan jelas ini drama. Tapi ya wis, kita masih akan tetap nunggu hasilnya. Ya meskipun 80%, mungkin 99% ini kelihatan janggalnya dan kelihatan sekali dramanya. Ya, dengan rangkaian cerita awal sampai akhir sekarang itu udah aneh sekali, udah aneh. Apa-apaan ini? Padahal bukan kejadian yang sepele kalau kasus penembakan dan akan sangat gampang ditemukan. Dan kalau memang ya ditembak itu nggak perlu memutuskan lama-lama. Bekas tembakan itu kan jelas, nyata, kelihatan. Di visum itu udah jelas bisa gitu loh. Tapi kan sampai sekarang belum jelas. Polisi masih belum menegaskan bahwa Bahar Smith ditembak atau enggak. Ini aneh. Atau polisi menemukan kejanggalan tapi nggak mau bicara. Polisi sudah memprediksi bahwa ini bohong-bohongan tapi nggak mau bicara. Maka di sini kita harus bersuara. Ayolah Pak Polisi, ungkapkan semuanya. Nggak boleh kemudian dilama-lama. Ini karena sudah menjadi konsumsi publik, maka kita pengen cepatnya tahu ini siapa yang berbohong di sini. Ya, siapa yang berbohong? Apakah benar dia ditembak segala macam? Ayolah jangan lama-lama. Nggak perlu lama saya kira untuk menentukan, untuk memutuskan Bahar ditembak atau enggak itu nggak lama. Nggak perlu lama-lama mestinya. Dan alhamdulillah saya sepakat sekali dengan ucapan Kiai Syarif tentang bahwa kita itu para YouTuber yang selalu meneriakan tentang intinya cinta NKRI. Ini misi-misi besar, misi-misi kebangsaan. Dan jangan kira kita itu sendiri-sendiri, kita bersama-sama. Jadi poinnya, kita mendesak aparat kepolisian supaya cepatnya mengumumkan Bahar ini ditembak atau enggak. Itu aja. Ayolah Pak Polisi. Jangan takut, jangan diam. Ya. Bicaralah kebenaran. Kalau takut ya ngapain harus takut? Masa takut sama mereka?
Kalau nggak takut ya bicarakan aja apa adanya, hasilnya seperti apa. Masa ya belum ada hasil, kan aneh. Ini sudah terlalu lama loh untuk menentukan dia ditembak atau enggak. Ini sudah terlalu lama, bukan 1-2 hari, udah 1 minggu. Kok bisa-bisanya malah dokternya yang diperiksa, bahkan satu dokter tidak cukup, meriksa lagi satu dokter lagi untuk menentukan orang itu ditembak atau enggak. Masa ya harus meriksa banyak orang, bahkan dokternya harus diperiksa? Ini kan aneh. Dan satu lagi urusan rumah sakitnya, ini rumah sakitnya kita tahu sama-sama dompet itu apa kok. Aduh. Cek coba profil rumah sakit dompet itu apa, milik siapa, kita tahu, kata Kiai Syarif. Aduh, apakah benar ini drama? Mari kita sabar untuk memutuskan pernyataan 100% ini drama atau tidak. Tapi kejanggalan jalan-jalan itu sudah jelas di depan mata kita, yang menunjukkan 90% ini drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.